الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi At-Tadawi bid-Du'a, melakukan terapi atau pengobatan dengan doa. Dan sampai saat ini kita akan lanjutkan dengan materi adab berdoa. Doa memiliki adab-adab yang wajib bagi orang yang berdoa untuk berhias dengannya dan bersungguh-sungguh mewujudkannya agar apa yang diminta bisa terkabulkan dan hajatnya bisa terlaksana. Di antara adab-adab tersebut yaitu pertama, memanfaatkan waktu-waktu yang diberkahi seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktu sahur. Yang kedua, memanfaatkan kondisi-kondisi yang utama seperti pada waktu sujud, saat perang sedang berkecamuk, turun hujan, dan waktu antara azan dan iqamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a." Waktu terdekat antara hamba dan Rabb-nya yaitu di saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat wukuf di Arafah. Lalu beliau menghadap kiblat dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, merendahkan suara antara keras dan berbisik, sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari berkata, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dekat Madinah, beliau bertakbir dan para sahabat pun ikut bertakbir, tetapi mereka dengan mengangkat suara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum la tad'una asam wala ghaiban, innal ladzi tad'unahu bainakum wa baina a'naqi rikabikum." Wahai manusia, sungguh zat yang kalian seru bukanlah tuli dan bukan gaib. Sungguh zat yang kalian seru dekatnya seperti antara kalian dan leher binatang kendaraan kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, tidak membuat-buat saja dalam berdoa. Seseorang yang berdoa hendaklah berada dalam keadaan berendah diri. Membuat-buat saja dengan bersusah payah pada kondisi ini tidaklah sesuai. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55.
Hal ini apabila saja dibuat dengan susah payah, akan tetapi apabila muncul dengan sendirinya, maka bukanlah hal yang terlarang, sebagaimana ada pada banyak doa Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, berendah diri, khusyuk, cemas dan penuh harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna la zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Kemudian yang ketujuh, meminta dengan kesungguhan serta yakin akan dikabulkan dan benar-benar dalam berharap kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dan yakinlah doa kalian akan dijawab, sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang kosong dan lalai." Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Kemudian yang kedelapan, mendesak dalam berdoa serta mengulanginya 3 kali dan tidak menganggap lambat terkabulnya doa. Ibnu Mas'ud menjelaskan, apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau mengulanginya 3 kali, dan apabila meminta, beliau juga mengulanginya 3 kali. Yang kesembilan, membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar juga bersamanya. Ketika aku duduk setelah sholat, aku memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah. Kemudian aku berdoa untuk diriku. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, 'Mintalah niscaya kau akan diberi. Mintalah niscaya kau akan diberi.'" Hadis riwayat Tirmizi. Sahal bin Abdillah mengatakan, bersolawat atas Rasulullah merupakan ibadah yang paling utama, sebab Allah sendiri mengerjakannya, juga para malaikat. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat. Sementara itu ibadah-ibadah yang lain tidak demikian. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, barang siapa yang ingin berdoa, memohon suatu keperluan kepada Allah, hendaklah ia memulainya dengan bersolawat atas Nabi, kemudian baru meminta keperluannya, lalu menutupnya dengan bersolawat atas Nabi, sebab Allah menerima doa yang terletak di antara 2 salawat, dan Allah Maha Pemurah dari menolak doa yang terletak antara keduanya. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, doa akan tertahan di bawah langit sampai pemiliknya bersolawat atas Nabi. Apabila sudah bersolawat, maka doa baru akan diangkat. Kemudian yang ke-10, tidak mengiringi doa dengan masyiah, yaitu ucapan apabila berkehendak, seperti seseorang yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku bila engkau berkehendak. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku bila engkau berkehendak, dan seperti itu atau semisalnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Iza da'a ahadukum falyasimil mas'alah
wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihala. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan jangan sekali-kali ia mengatakan, ya Allah, Allahumma in syi'ta fa'atini, bila engkau berkehendak maka berilah aku, fa innahu la mustakrihala, sebab itu tidak ada satupun yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, maksudnya bahwa yang perlu digantungkan pada kehendak adalah apabila yang diminta tidak ada unsur paksaan, sehingga dengannya sesuatu jadi ringan dan dimaklumi bahwa tidak diminta darinya kecuali dengan ridhonya. Adapun Allah, maka Dia maha suci dari hal tersebut, dan dikatakan bahwa maksud dilarangnya hal tersebut adalah karena di dalamnya tersirat ketidakbutuhan terhadap apa yang diminta, seakan-akan tidak serius memohon kepada Allah. Yang ke-11, jangan berdoa yang buruk atas diri kalian. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tada'u ala anfusikum wa la tada'u ala auladikum wa la tada'u ala amwalikum la tuwafiku minallah sa'ah yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian berdoa yang buruk atas diri kalian. Jangan berdoa yang buruk atas anak-anak kalian, dan janganlah kalian berdoa yang buruk atas harta kalian. Jangan sampai kalian bertepatan dengan satu waktu yang mustajab dari Allah, yang akan dikabulkan semua permintaan, sehingga doa kalian pun juga dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, wahai saudaraku, hindarilah mendoakan yang buruk atas dirimu. Hindarilah mendoakan yang buruk atas anak dan hartamu. Sebab terkadang doa yang engkau panjatkan bertepatan dengan waktu yang mustajab, sehingga dikabulkan. Lantas apabila sudah terjadi apa yang dikhawatirkan, kamu pun menyesal, padahal penyesalan di akhir tiada guna. Akan tetapi biasakanlah lisanmu untuk berdoa dengan doa-doa yang baik. Demikian para pemirsa semuanya, mudah-mudahan materi ini menambah wawasan kita supaya ketika berdoa menerapkan adab-adab berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.